Capai langit yang tinggi, jalani hari dengan berani, tegaskan suara hati, kuatkan diri dan janganlah kau ragu. Takkan ada yang hentikan langkahmu. Kita akan terus berlari, takkan berhenti di sini. Marilah meraih mimpi, hingga nafaslah berhenti. Kita akan bertahan, hadapi rintangan, perlahan-lahan dan menang. Jalani hari dengan berani, tegaskan suara hati, kuatkan diri dan janganlah kau ragu. Takkan ada yang hentikan langkahmu. Kita akan terus berlari, takkan berhenti di sini. Marilah meraih mimpi, hingga nafaslah berhenti. Tak ada yang tak mungkin bila kita yakini, pastilah akan kau dapati. Lihat nasi kuning aja udah pengen makan aja. Jadi ini adalah simbolis bahwa kita syukuran asosiasi laundry direstui oleh negara legalitasnya. Mudah-mudahan kita bermanfaat bagi banyak orang, bermanfaat bagi sekitar. Ya kita sama-sama sukses bersama. Sebelum acara ini ya kita pasti berdoa dulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, tapi ini akan dipimpin sesuai doa muslim ya. Pak Khalid, boleh dimulai doanya, mohon dipimpin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya yang sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti kopdar dan sharing knowledge, sekaligus juga peresmian legalisasi asli Indonesia yang dalam hal ini diinisiasi oleh Jak Asli dan Alif Apik dan timnya. Dan alhamdulillah di kesempatan hari ini juga ternyata dihadiri oleh banyak teman-teman kita, baik dari Jak Asli itu sendiri maupun dari teman-teman kita dari luar daerah. Untuk lebih khidmatnya kita tundukkan kepala kita seraya bermunajat. Mudah-mudahan dengan resminya dan legalnya komunitas kita dalam naungan asli ini, mudah-mudahan apa yang dimaksudkan oleh para perintis asli ini menjadi sebuah kenyataan ke depan, sehingga asli bukan hanya sebuah komunitas tapi juga sebuah perkumpulan yang bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Kita tundukkan kepala dan kita bermunajat, berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, ya ilahana, wahai Tuhan kami berkumpul di siang hari ini seraya bersyukur kepadamu atas nikmat yang telah Engkau berikan. Ya Allah, ya Rabbana, ya ilahana, kami sadar dengan segala keterbatasan kami, sesungguhnya apa yang kami lakukan ini senantiasa semoga diberikan petunjuk dan hidayah oleh-Mu ya Allah, ya Rabbana, ya ilahana. Ya Allah, dalam perjalanan asli ini senantiasa akan ada
rintangan dan halangan di hadapan kami. Permudahlah segala hal itu ya Allah, agar kami senantiasa menjalani aktivitas kami dalam naungan ridho dan keberkahan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Ilahana, dalam perjalanan kami tentunya akan ada kekhilafan, akan ada kesalahan di antara kami. Maka eratkanlah dan kukuhkanlah ukhuwah tali persaudaraan kami ini dalam nuansa senantiasa mencari kebaikan dan terus mencari kebaikan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabbana, ya Ilahana, kami sadar dalam perjalanannya asli senantiasa melakukan hal-hal yang tujuannya bersifat tujuan kebaikan. Tapi tentunya kami juga sadar karena dalam perjalanan ini tidak akan semulus yang kami bayangkan, akan ada rintangan dan halangan. Maka jadikanlah halangan dan rintangan ini menjadi perekat hubungan kita dalam komunitas ini. Semoga anggota-anggota yang ada tetap solid dan orang-orang yang ingin senantiasa berbuat kebaikan akan berada di dalam asli dan kemudian juga menularkan kebaikan-kebaikannya kepada yang lain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, ya Rabbana, ya Ilahana, jadikanlah ini menjadi sebuah keluarga. Jadikanlah komunitas ini menjadi keluarga yang kemudian memberikan kebaikan bukan hanya kepada diri kami sendiri tapi juga bermanfaat bagi yang lainnya. Ya Rabbana, ya Ilahana, perpanjanglah dan terus sebarkanlah kebaikan-kebaikan ini melalui tangan-tangan kami, supaya tangan-tangan kami bisa bermanfaat bagi yang lainnya dan menjadikan amal soleh di akhirat nanti. Ya Allah, ya Rabbana, ya Ilahana, semoga tujuan yang telah kami canangkan menjadikan ini semua keberkahan bagi usaha-usaha kami yang tidak hanya sebatas perkumpulan, hanya saling mengenal, tapi juga memberikan keberkahan dalam rizki-rizki kami, sehingga kami diberikan kesejahteraan, diberikan ketenangan lahir dan batin untuk menuju ridho-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khalid. Mudah-mudahan kita benar-benar sesuai doa kita tujuannya positif, kita bermanfaat bagi banyak orang. Saya bersyukur dan terima kasih spesial kepada Mas Anto dari Tabloid Laundry, datang jauh-jauh dari Jawa Timur, serta Pak Riza dari Kudus, terus siapa yang dari Kalimantan Utara. Absen. Kalimantan mana Kalimantan? Kalimantan. Pak Andika. Kalimantan. Kalimantan juga Pak, kenalan di sini Pak. Pak Andika dari dapat foto. Yang lain yang dari luar kota Jakarta, Dari Pati tadi. Cirebon. Lalu dari mana Pak? Pupuk Melayu. Terima kasih atas kedatangannya. Ya kita merinding juga sih datangannya dari teman-teman dari luar daerah. Yang dikenal. Ternyata horor di sebelah saya. Sabar ya. Penampakan. Oke, mungkin ada ini yang mau disampaikan. Terima kasih kedatangannya kawan-kawan. Saya Arif Fatmawati, pasti udah pada kenal. Belum. Yang suka. Emang udah disurvei itu. Gitu kan. Maaf kemarin balas SMS, BBM dan sebagainya agak lambat karena memang saya di perjalanan luar kota. Terus kita hari ini makanya bersama-sama ini yang kita punya, kita berbagi sama teman-teman yang lain, diusahakan semuanya tolong bisa dapat makan. Kira-kira kayak gitu aja. Solidaritasnya yang kita kerjasamanya tolong ya. Bu Aris tolong makannya ya. Oh. Udah izin lagi ini kok bawa pulang. Oke, langsung. Jangan Kak. Sebagai Simbolis. silahkan. Silahkan. Saya yang potong deh. Papi makan. Potongin kasih ke Papi. Pisaunya mana ya? Pakai. Kalau gue di sini nggak kelihatan dong fotonya. Mesti Kak. Kak, Farah. Piringnya.
Dari mana aja Bu Ais nggak kelihatan. Saya mengakui sudah. Proses tegas. Biar udah. Biar iya. Biar makan juga di belakangnya. Ya. Papit. Pucuk. Apa tuh? Ntar balikin lagi Pak ya. Merah. Cabai gede bener. Dimakan sama cabenya. Benar Pak. Suapin dong. Cie. Ah, kok bebek nggak datang? Terima kasih. Silakan. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in a sky full of stars, I think I see you. I think I see
kiloan ya? Ada yang satuan nggak? Jarang. Jarang. Untuk di sini persiapan ya. Persiapan sendiri ada beberapa poin yang mungkin harus diperhatikan, yaitu SDM. SDM kan otomatis memang mereka yang Yang gede-gede tolong duduk. SDM itu yang paling penting karena SDM itu sendiri yang nanti menentukan keberhasilan kita di satuan. Salah satunya adalah pengetahuan dasar. Pengetahuan dasar itu adalah pengetahuan dasar tentang jenis bahan pakaian. Karena kan kita untuk pencucian itu otomatis yang kita cuci itu pakaian dan mungkin bahan-bahan lain seperti boneka atau karena kan kita terima tas atau apapun. Terus pengetahuan dasar tentang pencucian, pengetahuan dasar tentang penyetrikaan, quality control. Kemudian persiapan berikutnya adalah mesin atau alat. Minimal kalau misalnya memang teman-teman ada alat itu terdiri dari setrika uap, meja gosok, sealer. Sealer itu istilahnya masih kita tidak pakai pun kita nggak apa-apa kalau untuk sealer. Untuk meja gosok itu kita harus ada. Terus ya? Sealer apa Pak Cak? Ngesil, seal plastik penutup. Terus kemudian aksesoris. Aksesoris ini terdiri dari hanger, karton-karton, plastik, dan jepitan. Dari sini masih ada pertanyaan nggak? Dulu kayaknya ada hanger cowok, hanger cewek ya Pak? Nanti dari sini aja dulu. Ya, Harus setrika uap ya, setrika listrik bisa. bisa. Nanti kita di praktek pas penyetrikaan nantinya. Tapi ini istilahnya alat-alat yang minimal yang harus ada. Kita menuju ke jenis-jenis bahan. Jenis bahan sendiri itu terdiri dari katun, linen, rayon. Ini lebih cenderung ke ini Pakaian alami. Kalau katun itu kan dari kapas. Linen itu bisa dari tumbuhan. Rayon juga sama, tumbuhan. Nah kalau untuk wool dan sutra itu lebih ke binatang. Kalau wool kan dari apa? Banyak lah. Sejenis binatang-binatang yang berbulu biasanya bisa dijadikan bahan pakaian. Terus untuk sutra itu dari ulat kepompong itu ya. Kemudian polister. Nah kalau polister itu bahan buatan. Jadi bahan-bahan yang bisa menyerupai katun, bisa menyerupai wool, bisa menyerupai sutra. Tapi lebih banyak bahan dasarnya itu di polister. Kenapa kita harus mengetahui jenis-jenis bahan ini? Nanti kita di sini untuk menentukan klasifikasi untuk pencucian. Apakah pakaian ini bisa di laundry? LD itu laundry ya. DC itu dry clean. HW itu hand wash. Jadi tidak masuk mesin. Kalau bukat itu lebih ke ini polyester. Karena kan istilahnya polyester itu lebih ke bahan plastik ya. Tapi dia bahan sintetis, tapi dia untuk menyerupai, bisa menyerupai ke wool, ke katun,
atau gabungan antara polyester dengan katun, polyester dengan wool, polyester dengan linen atau rayon. Untuk berikutnya adalah pencucian, tahap pencucian. Tahap pencucian itu sendiri ada beberapa proses. Prosesnya yang pertama adalah klasifikasi atau pre-spotting. Terus kemudian proses penyikatan atau spotting. Nah, untuk klasifikasi pre-spotting itu berdasarkan dari pertama jenis bahan. Yang kita harus perhatikan itu adalah jenis bahan. Di sini ada dua kategori, yaitu katun dan non katun. Katun itu bisa kita kategorikan kemeja, t-shirt. Terus untuk non katun, wool, sutra. Kalau jeans lebih banyak katun. Betul. Nah, di sini kita bisa menentukan nantinya pakaian itu layaknya di laundry atau di dry clean atau di hand wash. Berikutnya klasifikasi berdasarkan jenis warna. Tadi kan kita udah pisahkan ya, antara jenis bahan ini katun, bahan ini non katun. Berikutnya kita klasifikasi lagi dengan jenis warna. Yang pertama adalah putih. Putih itu tidak identik dengan putih juga, tapi broken white juga bisa masuk ke putih. Kemudian warna terang itu warna yang Kuning, oranye tapi tidak pekat ya, krem gitu ya. ya. Kemudian warna gelap, hitam, biru tua atau merah tua juga bisa. Kemudian yang luntur. Ada pertanyaan di sini? Membedakan yang luntur bagaimana, Mas? Nanti untuk membedakan misalnya kita luntur atau enggak, kita tes dengan sabun yang kita pakai. Misalnya kita mau nyuci nih, kita nemu perkiraan kita itu warna itu bakal luntur. Kita tes dulu dengan chemical yang kita pakai. Karena kalau misalnya kita pakai cuci untuk biasa yang dicuci, misalnya pakai rinso, ngetes kita pakai daya, ya kan nggak bakalan masuk gitu. Misalnya lunturnya dengan daya dengan rinso ternyata tidak, seperti itu. Maksudnya dicelup dulu gitu ya? Sedikit aja. Nanti bisa ditesnya itu ke kain putih atau ke tisu, tapi bukan ditarik, ditempel di. Berikutnya adalah klasifikasi berdasarkan jenis noda. Jenis noda itu ada jenis noda yang ringan, jenis noda yang berat. Noda ringan mungkin noda yang kita sikat dengan sabun itu gampang hilang. Nah, kalau noda berat itu biasanya kita harus memerlukan treatment khusus. Kalau misalnya ketemu noda yang disikat aja susah, berarti kita pisahkan untuk di treatment lagi. Kemudian klasifikasi berdasarkan kondisi pakaian. Kondisi pakaian itu terdiri dari keutuhan. Maksudnya dari keutuhan itu, pakaian itu ada kerusakan nggak? Seperti kalau keutuhan itu sobek, benang ketarik. Karena kan kalau untuk bahan-bahan seperti sutra itu kan karena ada bergaris ya, itu benang ketarik. Terus cacat, itu termasuk dalam keutuhan. Kemudian kelengkapan pakaian, aksesoris, betul. Manik-manik gitu ya. Nah, itu lebih ke aksesoris. Kalau kelengkapan itu lebih ke misalnya kancing, terus padding, apa? Bisa. Itu keutuhan. Misalnya settingnya nggak ada, berarti kan tidak utuh. Kalau kelengkapan itu lebih ke yang ada nempel di pakaian. Seperti misalnya tadi
manik-manik misalnya kurang 1 atau kurang 2, nah itu udah termasuk dengan kelengkapan pakaian. Kemudian aksesoris. Nah, aksesoris ini ya tadi apakah dia lengkap atau tidak? Kalau kira utuh kita foto gitu, kalau orang yang komplain nih bookingnya. Betul. Jadi kita ada dokumentasi. Ya. Terus setiap kita ketika menerima pakaian itu ini bisa dijadikan dasar untuk sebagai histori kita nanti kalau misalnya terjadi apa-apa Dari pelanggan. betul, Dari pelanggan. dari komplain dari pelanggan itu bisa jadi sebagai bawa bukti kita sebelum proses itu kita udah ada. Jadi kalau untuk manual itu pakaian yang tidak bisa kita cuci di mesin atau beresiko mengakibatkan kerusakan pada pakaian. Makanya nantinya menentukan bahan ya. tidak menentukan bahan. Kalau kulit sebenarnya kalau kulit kita harus lebih spesifik lagi, karena kan itu harus ada chemical khusus lagi. Jadi tidak kalau saya pribadi sih tidak menyarankan untuk dicuci. Kalau misalnya kita tidak tahu caranya gitu ya. Mungkin kalau secara sederhana sih bisa aja kita cuci. Paling pernah di-share juga di grup itu dengan dibilas dengan tisu basah. Dilap aja tisu basah. Pakai sabun kita aja. Bisa pakai busa. Bisa pakai dry clean gitu juga. Kenapa? Dry clean aja. Kalau dry clean itu sebenarnya lebih ke mesin ya. Cuma kalau untuk proses itu harusnya dengan solvent. Kalau bahan jas itu masih ke mana? Kalau jas lebih ke ini. Wah, ini ke wall. Tapi kalau misalnya kandungannya lebih banyak polister, misalnya suka ada di label pencucian itu 70/30. Misalnya wallnya yang 30, 70-nya polister. Itu saya jamin bisa cuci air. Air bisa. Cuci basah bisa. Tuh. Kalau misalnya wallnya itu 100%, jangan coba-coba untuk dicuci di air. Bisa mengkerut. Jaket dewasa bisa jadi jaket anak. Betul, pernah kejadian. Polister itu karena memang sintetis buatan, biasanya lebih cenderung di laundry. Tapi nanti kita tetap harus mengacu, kalau misalnya kita ragu, tetap harus mengacu pada label instruksi pada pakaian. Apakah itu layak untuk di dry clean atau di laundry? Nah, kalau untuk di teman-teman sendiri kan untuk dry clean kan belum bisa lah kalau untuk sampai ke sana. Jadi kan lebih ke sistem manual ya. Nantinya lebih sistem manual. Pernah dengar tuh, pernah lihat juga di label belum apa ya? Hangat-hangat ya, air hangat. Betul. Apa gitu? Nah itu untuk bahan apa ya? Biasanya nanti kita di ini Bu, Oh gitu ya. di warna. Di warna. Kalau putih biasanya di atas 60. Oh gitu ya. Ya, tapi juga tergantung dari kandungannya sendiri, kandungan bahannya. Maksudnya supaya lebih bersih gitu ya. Yang ke penyikatan atau spotting. Prosesnya itu adalah pengenalan jenis noda. Jenis noda itu bisa kita lihat, bisa kita kategorikan dari bentuk. Kalau misalnya bentuk kan secara kasat mata itu kelihatan ya. Nodanya itu apa, kita bisa ngelihat. Terus dari bau. Kalau bau itu berarti pakaian itu tidak ada warna noda, tapi kok baunya ada. Iya. Bisa bau keringat, bisa bau pipis. bau pipis. Dia mulai anaknya. Kemudian dari warna. Pengalaman ya. Nah betul, kalau kuning kan lebih identik dengan kunyit.
Terus berikutnya chemical noda. Sebenarnya banyak. Cuma kan kalau untuk di lebih kiloan itu memang tidak masuk karena harganya cukup lumayan. Jadi di sini kita nggak bahas. Kita bahas itu lebih ke proses dan apa yang ada di kita aja. Istilahnya kita yang punya, yang biasanya sering ada di apa? Kalau untuk putih kan paling kita Declin. Terus ada juga yang pakai H2O2 ya. Terus ada yang apa lagi? NA. Nah, itu. Saya malah cenderung awam masalah itu. Malah lebih jago teman-teman kalau masalah noda dengan pakai chemical yang tersebut. Tahap pencucian. Pencucian itu ada 4 faktor yang mempengaruhi untuk hasil yang maksimal, yaitu suhu, waktu, mekanis, sama chemical. Chemical itu sendiri terdiri dari sabun, shower, softener, dan lain-lain. Bisa 4 faktor ini bisa mempengaruhi hasil yang maksimal. Anggap kita contoh pakaian putih. Suhu itu minimal 60 derajat. Atau yang paling rendah 50 lah. Kalau enggak disesuaikan dengan suhu yang ada di mesin. Di mesin cuci. Waktu. Waktu juga kita kalau untuk warna putih kita tidak bisa cucian itu dengan cycle yang sebentar karena tidak akan maksimal. Kemudian mekanis itu lebih ke pembenturan pakaian atau pakai bahan dengan drum mesin. Jadi kan ada di apa, di mesin cuci itu ada istilahnya putarannya itu pelan, ada yang putarannya lama. Nah itu di sini yang dimaksud dengan mekanis. Itu berpengaruh juga. Kemudian chemical. Chemical sendiri untuk putih itu kan terdiri dari sabun, kemudian belum. Sabun itu plus biasanya dengan pemutih. Untuk tahap pencuciannya. Terus kita bilas. Nah berikutnya itu ada shower atau penetral. Kemudian ada lagi baru softener dengan satu lagi kanji. Mungkin di sini jarang ya? Jarang. Kalau ada paroso mungkin paroso bisa berbagi ini sebenarnya. Apa mas? Kanji. Kenapa? Fungsinya Kanji itu lebih Kaku badannya. bukan. Memang betul juga kaku. Itu untuk melapisi. Lebih halus. Bukan, melapisi pakaian supaya noda itu tidak langsung nempel ke pakaian dan dan gampang dibersihkan. Kalau misalnya kita pakai kanji, nah kemudian untuk mengeraskan, banteng aja kok, bukan banteng aja kok. Yang lagi lihat dan baca label pencucian. Nah itu yang saya maksud dari tadi ya. Iya itu. Sebelum kita masuk ke proses pencucian itu lebih harus diperhatikan lagi label pencucian. Terus pilih program pencucian sesuai dengan jenis bahan dan warna yang akan dicuci. Jadi jangan sampai misalnya baju putih dicucinya dengan misalnya pengen cepet gitu kan. Berarti kan kita tidak menghasilkan cucian yang maksimal. Kemudian misalnya celana jeans atau warna gelap kita pakai
dengan cucian cuci panas misalnya, kan malah merusak pakaian. Gitu. Nah terus ada beberapa hal lagi untuk masalah cucian itu. Untuk warna-warna gelap seperti celana jeans kita balik. Tujuannya menghindari kelunturan bisa. Tapi kan sebenarnya kita udah ada pengetesan untuk kelunturnya itu. Nah, tujuan awal kenapa kita dibalik itu supaya mengurangi udara dari bahannya. Udara warna bahan. Betul. Kalau caranya kotor, waktu biasanya di bagian Biasanya kan kita udah ada pre-spotting. Tuh, ada penyingkatan. Ya. Untuk waktu Gimana? Untuk waktu ada perbedaan nggak? Putih, warna sama jeans. Tergantung dari noda sendiri. Kalau misalnya putihnya kita bersih, ya berarti kita bisa pakai program yang lebih cepat. Quick wash yang 30 menit misalnya gitu kan. Nah kalau misalnya kita nanti ketemu dengan putih yang noda berat, otomatis kita pakai yang dengan suhu tinggi. Kenapa dengan suhu tinggi? Kita misalnya nanti mau memasukkan pemutih itu lebih efektif dengan suhu tinggi. Nah itu. Karena sebenarnya kalau untuk dry clean itu memang punya mesin khusus. Tapi ada cara yang misalnya bisa teman-teman pakai, tapi cukup lumayan juga di chemicalnya. Yaitu bisa pakai mesin cuci. Cuma kita harus beli solventnya sendiri. Solventnya? Kenapa? Caranya? Ya, caranya seperti ini. Jadi lebih ke sistem hand wash. Misalnya nanti ada ketemu jas, kita sediakan ember atau baskom. Cuma hand washnya itu sendiri kita jangan di ruangan tertutup atau yang sirkulasi udaranya kurang. Diusahakan itu di luar. Dan kita harus pakai sarung tangan, pakai masker. Karena itu solvent cukup berbahaya bagi tubuh dan lingkungan juga. ember itu sampainya ke sana. Betul. Ya. Bisa berapa kali pakai tuh ember? Nah gini, kita kan belum sampai ke sana ya. Udah gitu, kita pindah. Ditirisan dulu, baru kita masukin ke mesin cuci. Begitu di spin aja. Di spin, tapi nantinya di belakang kita tampung kembali. Kita celup-celup, atau awalnya kita sikat-sikat dulu, kita celup, terus bisa kita peras. Habis peras kita gantung. Nah, setelah itu tunggu kering. Udah. Kulit mungkin ada yang lebih ini, yang udah sering atau udah pernah, silakan. Bisa sharing di sini. Pernah sih nanya ke tukang jaket kulit itu. Kebetulan di dekat rumah ada yang produksi sekalian terima nyuci. Jadi kita seolah beli alatnya itu untuk nyemir kulitnya. Nah, kalau berdasarkan informasi dari dia sih sebenarnya nyucinya sih simpel, memang dibalik, dipakai air, terus yang di luar itu diberi alat itu aja, beli bahannya itu semacam kayak semir ban gitu ya, yang warna putih. Cuman itu ya, nanti setelah konsumen mau datang itu dilapisin itu aja, nanti lebih mengkilap, itu aja sih sebenarnya. Kalau untuk bersih kayak baru sih, kayak sih nggak mungkin kata mereka, kecuali memang nanti dicat ulang lagi, itu akan kembali seperti baru. Jaket kulit itu lebih ini ya, lebih spesifik lagi. Dan kita tidak tahu dari kualitas jaketnya itu sendiri. Misalnya, misalnya nih, mentang-mentang punya sendiri kan, main hajar di mesin nggak apa-apa kan? Nggak ada resiko ganti. Itu istilahnya nanti rusak juga punya gue sendiri gitu kan. Nah kenapa giliran kita pakai
punya orang. Hasilnya punya orang kita cuci kok hancur. Nah itu. kayak apa putih-putih di spot putih kayak Jamur. oh kayak semacam jamur cuma dilap pakai kain itu hilang sih Memang. Iya. dalamnya ya Nah itu. gitu aja. Sebenarnya sih persiapannya gini aja. Mungkin Bu Hibah pernah ya cuci kulit itu? Udah ngalamin, orangnya belum datang. Biasanya pakai sampo bayi ya? Iya. Pakai sampo bayi. Buat langsung keluarnya. Oh, bukan, cuci normal ke mesin. Lah rusak itu nggak net. Enggak, Pak Herman. Nah itu istilahnya kita harus ada tahap pemeriksaan juga. Untuk pemeriksaan yang simple, yang mudah itu kita kalau misalnya jaket kulit tetesin air aja. Kalau misalnya air itu menggenang, berarti itu alep. Nyerap kulit. Kalau kulit asli, begitu kita tetes air, nyerap. Itu. Terus biasanya kan kalau untuk jaket kulit itu kan suka ada bagian-bagian yang diperlihatkan kulitnya ya. Itu bisa kita lihat apakah tebal atau tipis. Kalau misalnya tebal, kita masih berani untuk masuk mesin cuci. Kalau misalnya tipis, bisa pakai washing net. Kemudian begitu selesai cuci, kita angkat, kita angin-anginkan aja. Kalaupun misalnya dikejar waktu, kita bisa pakai pengering tapi dengan suhu yang low, yang rendah. Kemudian tahap berikutnya penggosokan biasanya paling bagian dalamnya aja untuk digosok. Nah, terus untuk bagian lapisan luarnya kita bisa pakai hand body atau misal kita mau apa ya, dop untuk kulit, conditioner, krim. Ada di S Hardware atau di toko-toko inilah. Mereknya biasanya pakai yang kit bisa, yang semprot bisa, yang seperti yang dulu juga ada bisa, sama. Nah setelah itu baru mungkin segitu. Cuma itu tadi harus lebih paham dengan jaketnya sendiri. Ya kan? Ya, sebenarnya gini, kita ada pakai silika gel. Biasanya kan kita temuin di tas baru atau elektronik atau itu bisa kita pakai. Ya, sepatu banyak. Nah, jadi kita gantungkan di pakaiannya bisa. Ini Pak, kalau nggak tanya banyak-banyak jauh-jauh dari Kalimantan. Wis, selamat datang. Nah, Pak, di sini. kan kalau di Kalimantan itu kan susah ya, kimia apa segala, terus sabun-sabun juga, jadi kita masih pakai pasaran. Saya nggak ngerti, baru di forum ini baru tahu ternyata ada jenis noda itu macam-macam, terus chemicalnya juga beda-beda. Nah saya pernah beli di supplier dari Jawa, dikirim langsung 6 botol. Nanti ada namanya ini buat tinta, buat darah, buat minyak. Masalahnya kita di sana nggak ngerti ini noda apa, jadi akhirnya dicoba semua mana botol. Baru nggak tahu, habis tangan semua kuning-kuning, nggak tahu kena yang buat darah apa. Habis itu kalau di forum ngomong H2O2, ngomong emulsifier, ngomong alkalin, nggak paham sudah kita semua Pak. Nah, maksudnya saya baru datang dari telat 2 jam. Apa namanya? Sudah dijelasin Kak jenis-jenis noda sama dia punya cara penanganan, dia punya chemical itu yang bagaimana cara penanganan. Nah di sini kita kan kembali ke teman-teman untuk masalah chemical noda sendiri. Ya mungkin kalau Mas dari Kalimantan kan beli ya, tapi itu udah ada
dilampirkan nggak aturan pakainya seperti apa? Sama aja, foto putih aja nama. Cara penggunaan nggak ada. Cari sendiri. Terus sama ini Pak, masalah yang paling ini kan kita di sana saya ini ngerjain punya hotel. Ada satu bantalnya tuh putih, awal-awal masih ini putih, lama-lama saya lihat kuning di kepala, bagian kepalanya itu. Saya lihat ada yang ini teman-teman gimana ngebersihin ini saya coba satu-satu, ada yang suruh pakai cuka, pakai ini yang pakai cuka, ini yang pakai panis, ini yang pakai soda, ini pakai citrun, ada yang betul. Pas ada ini kemarin ada start kayak begini kemarin, langsung lah terbang kita ke Jakarta. Ayo silakan tanggung jawab tuh. Masing-masing. Utara Pak, Provinsi Baru. Ya, siapa silakan yang posting kemarin tuh. Sebenarnya kalau untuk putih, istilahnya masih banyak apa ya? Masih banyak cara. Tapi yang paling bagus ya saya rasa cuma pemutih. Yang saya tahu cuma pemutih yang efektif. Itu pun dulu pakai air panas nggak? Udah, coba yang pakai panas, pakai yang dingin. Dia di kepalanya aja di sarung bantal ini rambut kali ya. Biasanya ini semir rambut. jadi semir. Di rambutnya nggak hilang, paling tiba. Jadi itu pakai apa Pak? Harus pantai kali. Harus lihat langsung juga. Harus. Ya, sudah saya simpan tadi satu ini mau dibawa nih. Tinggal. Boleh kirim. Ada Bapak sarung bantal yang ini tenang. Ya susah juga sih kalau misalnya memang treatmentnya itu kan Bapak juga udah segala cara kan, istilahnya apa yang teman-teman di posting di FB Bapak lakuin kan. Nah, tapi itu belum tentu dengan cara yang benar juga Pak. Apa yang teman-teman kita posting, oh kalau ketemu ini caranya gini-gini, itu belum tentu, karena kan kita nggak tahu jenis dari noda itunya sendiri apa. Ya mungkin kalau misalnya memang kita udah berusaha, ya udah, istilahnya nggak ada jalan lain gitu. Kita udah berusaha lah, tapi ya tinggal permintaan maaf aja lah ke pihak. Jangan gitu. Semua bandar apa satu bandar? Rata-rata Pak. Kalau untuk pencuciannya sendiri gimana? Baru-baru ada posting, ada kain putih bersih dia ya. Siapa kemarin? Udah berapa kali lo posting kain putih itu yang ada tusuknya? Mungkin dari awal sendiri, cara pencuciannya sendiri seperti gimana gitu? Prosesnya? Kayaknya dari laundry semua. Oh, Habis itu hotelnya udah nggak ada. ketiban pulung? Ya. Ketiban pulung? Bahasa Jawa ya. Namanya, bukan. Jadi, Kaitannya. kaitannya. Mungkin lah. Bagian apa sih? Dia udah nggak ini sama laundry sebelah baru. Kalau putih itu ya tadi lebih maksimalkan suhu, terus chemical, kemudian waktu. Karena untuk proses putih itu tidak sama dengan proses yang untuk warna-warna gelap. Warna gelap kalau makin lama nanti kan lebih cepat pudar. Kalau airnya gimana? Kadang-kadang Air juga pengaruh. Terus apakah Bapak juga di sana itu pakai ini, pakai penetral nggak? Bukan, maksudnya itu penetral untuk sabun. Shower. Sahur itu ada yang bilang kemarin sahur nama lainnya juga bilangnya kan. Ada yang ini
ada yang di Facebook tuh dia bilang sahur nama lainnya cuka, itu jelasnya di cuka di Iya. Ya itu tadi. Jadi untuk putih itu memang treatmentnya harus lain. Yang itu kenapa hitam-hitam? Nah itu Bapak sediain air panas campuran Baiklin. Kalau misalnya segitu paling segayung lah ya untuk air panasnya. Baiklinnya bisa 2-3 tutup botol. Campurkan, diaduk, rendam. Ya paling 5 menit 10 menit lah. Jangan terlalu lama, takutnya nanti malah rapuh. Kemudian bilas. Kalau ada penetral, ya harus pakai penetral. Nanti takutnya malah begitu pencucian berikut jebol. Ya. Pak, saya juga mau nanya, pernah dapat cucian bekas kebanjiran itu hitam bau, nggak enak tuh dicuci nggak hilang-hilang dong. Mana? Kostiadi mana? Wipol. Nah betul. Kalau pakainya favorit kalau nggak Wipol, campurkan aja. Itu sampai hitam-hitam kayak lumpur itu nempel juga gitu. Ya. Bisa pakai. Kalau untuk bersihnya kita nggak tahu ya. Kalau untuk baunya itu bisa pakai Wipol atau Karbol. Itu hilang nggak baunya kalau udah dijemur pas kasih konsumen? Nanti bau Wipolnya. paling kita harus ekstra cas. Karbol ya. Bukan, ekstra cas. Jadi begitu kita hilangkan dulu bau baru cuci lagi. 2 kali pencucian. Tuh. Sampai kering cuci lagi. Ya. Kalau enggak begitu keluar kita masih bau karbol udah cuci lagi, nggak usah dikeringkan. Karena kan buat apa dikeringkan kan kita mau cuci lagi kok. Nggak usah nunggu kering gitu. Pakai mesin cuci lebih ya? Paling Ya. aja? Untuk apanya? Untuk yang tadi karbol itu. Cuci aja. Cuci dicampur, gantinya deterjen gitu. Ya. Ya silakan ikut. Kalau ikut ya. Makanya kita sering dapat itu baju-baju dari ibu-ibu yang kerja di warung makan. Betul. Nah, jadi suka bau minyak kayu atau apalah gitu ya. Dan itu sudah dikasih kuali segala macam masih gak mempan, Pak. Apakah bisa pakai Wipol itu juga? Silahkan coba. nanti kasih tahu hasilnya gimana. Betul. Sharing di Facebook. Kalau enggak di salon misalnya pencucian satu tutup botol lah, itu nggak mungkin memudarkan pakaian. Tapi caranya begini, kita ketika pakaian udah masuk, kita sediakan air di gayung, campurkan Baiklin, aduk. Begitu proses bukan sabun masuk, tuangkan. Insya Allah bisa. Enggak. Karena kan udah larut di air. Dan takarannya pun jangan terlalu banyak. Yang penting kan itu untuk menghilangkan baunya saja. Kok bisa gini Pak Farhan? Kalau misalnya ada baju yang terlalu bau gitu ya, Iya. di sabun cuci itu ditambah dengan alkali atau dengan H2O2 itu juga bisa. Iya. Cuma kalau ditambahin H2O2 itu sabunnya dikurangi lagi. Jadi kalau sabun misalnya berapa ya, 1 tutup, kalau saya pakai 1 tutup rinso cair itu, dikurangi separohnya, baru dikasih dengan H2O2. Karena nanti kan dia busanya banyak. Itu cucian jadi lebih bersih, terus bau agak biasanya jauh lebih berkurang. Apa alkali juga boleh. Kalau yang sabun, kalau kena kunyit, baju-baju yang kena kunyit, sebelum dicuci ini juga pakai sabun Lifebuoy. Yang noda-nodanya itu pakai sabun Lifebuoy, tapi yang putih ya, yang putih. Nanti masukin ini biasanya hilang. Ya. Kalau nggak kerah baju juga, kita juga nyobain pakai sabun nanti Lifebuoy itu. Sabun batang lebih efektif daripada sabun cowok. Iya, tapi sabun batangan yang paling bagus Lifebuoy putih. Karena saya udah nyoba Lifebuoy putih itu, jadi
kerah yang terlalu kotor itu disabun dulu, dicopot-copot. Udah baru masukin mesin cuci. Silakan. Saya juga pakai ini ya. Kalau yang cocoknya masuk ke dalam. Ada yang pakai penetral nggak sih? Shower? Atau istilah lainnya ada nggak? Cuka. Ada. Di dalamnya. Jadi kalau itu kemungkinannya sih terlalu banyak. Ya itu ya caranya sendiri apa langsung dituang atau gimana? Ya. Bahannya sendiri bahan apa? Satu. Ya berarti memang bisa botol air juga. Terus You say you wonder your own life, but when I think about it, I don't see how you can. You're aching, you're breaking, and I can see the pain in your eyes. Says everybody's changing and I don't know why. So in time, try to understand that I'm trying to make a move just to stay in the game. I try to stay awake and remember. Ini kita semua udah boleh download. ya, sekarang kita kelihatan sesi setrika ya. Mungkin teman-teman bisa lihat nanti perbandingan antara dari hasil dan cara kerjanya. Jadi untuk meja ini posisi garis itu nyambung dengan rempel yang di sini. Terus untuk lipatan yang di sini, Udah otomatis. untuk lipatan yang ada di sini itu nanti tergantung oleh masing-masing kebijakan di laundrynya sendiri. Apakah nanti mau sepotong sekitar 10 cm atau di pelitnya sampai ke bawah, itu nanti terserah ya. Nah, sekarang untuk cara gosoknya untuk teman-teman kan biasanya pakai steam ya, jadi jarang pakai setrikaan. Nah sebenarnya kalau misalnya pengen menghasilkan yang bagus itu pakai steam, pakai panas setrika. Suaranya agak naik, teman-teman. Oh, Suaranya agak tinggi. iya ya. Soalnya mic-nya nggak ada. Pakai panas setrika listrik maksudnya? Betul, pakai dengan suhu ini kebetulan kan nggak ada ininya ya. Biasanya kan suka ada pengaturan suhu. Kita maksimalkan sampai yang suhu katun. Terus kenapa saya memerlukan ini? Ini untuk pelicin bisa, tapi ini air biasa. Nanti bisa dibedakan hasilnya antara yang digosok langsung dengan ini dengan yang pakai air ya. Jadi ini pakai listrik nih? Pakai listrik. Ya. Coba ya. Jangan pakai dulu ya. Ya. Kalau
misalnya di rumah tidak ada vakum juga nggak apa-apa. Oke, siap. Tanpa air. Tanpa air ya. Masih kelihatan berutan. Tuh. Nah sekarang kita coba pakai Ini salah satu kan ya. diusahakan ini juga semprotannya itu spray bukan yang Fokus satu arah. betul. Lebih enak sih pakai vakum, jadi bisa lebih cepat kering. Nah, ini Nah, terus untuk misalnya mau gosok, kalau misalnya kita ke meja, diusahakan jangan sampai terlalu kering seperti sekarang ini. Jadi, betul. Ketika Nyemek lah ya. nggak juga. Jadi begitu keluar dari mesin, kita angin-anginkan sebentar, tapi posisi masih rada lembab gitu, kita gosok. Jadi air lagi. Betul. Itu kalau pakai stikan listrik. Betul. Kalau pakai stikan uap? Hasilnya beda. Nggak semaksimal seperti sekarang. Kalau pakai suhu dengan disambung dengan air. Kalau misalnya sebelah sini masih kurang rapi, bisa digosok lagi. Nah kalau posisinya kita lembab, itu nggak usah bolak-balik, karena panas itu nyerap langsung ke bawah. Jadi nggak usah keluar seperti itu. Bolak-balik ya. Tuh. Kemudian kita ke bagian pergelangan. Nah, kenapa setiap ada gosokan itu pasti ada ini? Nah, fungsinya itu untuk ini. Mungkin teman-teman juga kan belum tahu fungsi. Apa sih kenapa ada ini? Nah, ini salah satu fungsi. Saya tahu fungsinya cuma bisa pakainya Pak. Jadi Jadi kalau nggak dipakai, Nah itu, karena kan tidak terbiasa. nggak perlu tekan ya Pak vakumnya Pak. Bisa. Nah ini rempel harus ketemu. Tapi kalau misalnya teman-teman menemukan garis itu tidak ini, jangan dipaksakan untuk ketemu. Nanti garisnya itu malah melenceng, bengkok. Lumayan. Panas. Ini kita rapikan lagi sebatas dengan terakhir ini. Ya. Bisa pakai air semprot lagi bisa. Jadi posisinya seperti ini. Tadi pakai
bagian kerah lupa terlewat ya. Nah sekarang Kerah ya Pak ya? sebenarnya kerah dulu bisa, cuma kita lewat aja ya. Untuk ini saya dari bahu dulu, tapi bahu bagian kiri biasanya. Tapi tergantung dari posisi meja juga. Kadang kan ada meja yang posisinya dari sebelah sini. Karena ini posisinya dari sini, berarti saya dari bagian kiri. Bentar ya dek, sebentar ya dek. Iya. Geser ke bahu. Ini bisa langsung kita gosok juga atau cuma atasnya aja. Taruh kembali. Sekarang geser ke bagian bawah seperti ini. Iya. Sesi. Benar-benar beda. Baru lagi. Ini sengaja saya tadi nggak digosok ya, jadi langsung ke tahap berikutnya aja. Singkat waktu. Betul. Kalau misalnya teman-teman merasa begitu lihat hasil dari gosokan itu masih kurang, berarti posisi temperatur kurang panas. Digeser aja sedikit sampai menghasilkan kualitas yang maksimal. Nah, kenapa tadi saya sistemnya dari bahu? Jadi ketika kita mengerjakan itu langsung tanpa harus angkat pakaian, masuk lagi gosokan, lihat lagi masuk lagi di sini enggak. Jadi kita sistemnya berputar, tapi tanpa mengangkat pakaian. Cuma sisinya geser-geser aja. Kalau banyak-banyak gitu nggak apa ya Pak ya? Enggak, kan kering. Langsung sama ini. Panas. Ini meja setrikanya. Airnya nggak langsung wangi ya? Air biasa. Air biasa aja. Tapi kalau misalnya ada permintaan dari customer pengen wangi ya biar sekalian aja pakai wangi kan. Kalau misalnya seperti disemprot tadi kan terlalu wangi nantinya. Iya.
Harusnya ini kan mati ya Pak ya? Yang mana? Ini kan ada sambungan bahannya. Enggak. Sebenarnya Aslinya. aslinya tekan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau profesional itu gitu juga. Kalau profesional kan beda ya sistem. Dia ada khusus. Jadi gosokan itu cuma finishing. Karena kalau untuk bahu dan tangan dia udah ada punya mesin sendiri. Ya, terus pressure itu lebih ke finishing terakhir untuk yang belum, seperti tangan dan bahu yang belum kena. Tapi sebenarnya ini kan nggak ditindas ya, nggak ditindas. Ditindas saja nggak? Kecuali nanti kalau memang misalnya bahannya bahan warna gelap, kita kan takut hilang. Kita pakai alas, bisa pakai sapu tangan atau nah ini ada yang seperti saya bilang tadi, ini ada dua pilihan, bisa sampai di sini sampai ya batasannya ini ketiak. Kalau enggak, kalau misalnya memang dari awal dari customnya sendiri udah ada garis sampai bawah, berarti kita harus sampai bawah. Kalau gini kan masih ada, tinggal kita foto. Ini untuk teknis aja ya. Nanti kalau masalah masih kusut atau gimana, itu lebih ke masalah ini tadi ya, masalah temperatur. Sekarang kita lebih ke teknisnya aja ya. Yang dimaksud oleh Ibu tadi ini ya? Iya, maksud saya itu pinggir apa garis sambungannya itu gimana? Sebenarnya kalau misalnya kadang kan tidak kusut, biasanya sih masih seperti ini. Jadi kalau bentuknya di belakangnya Pak ya, di belakang
situ atau di depan? Kalau ini di belakang. Oh, Kalau ini enggak ada masalah. Karena kan kita tidak pakai begini. Lipat Tapi bulat biasa aja. Oh, di bulat biasa aja. Tuh. Itu kalau Kalau selama sistemnya. ini kan saya kan masih tindas tuh. Nah, karena sistemnya kan dilepet dua gitu baru digosok kan. Oh, iya. Sebenarnya enggak. Digosok aja Jadi apa-apa. nanti kalau digantung bulat gitu aja ya Pak ya? Bulat. Selesai. Itu langsung gosok juga nggak apa-apa karena dia kan nggak ada panas di ikan, di besi. Kang, berhenti sebentar kan? Sih kenapa kita butuh paku itu yaitu ini untuk supaya garis itu lebih tajam. Karena kan kalau cuma dengan tekanan bersama uap aja kita kurang menghasilkan garis yang tajam. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections.